kalimatin wahid. Kita lupa ya memulai pelajaran kita. Biasanya pakai baca bismillah dulu ya, kok lupa. Ya. Kalau lupa ya apa boleh buat. Nabda darsana hadzal yaum bibasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau makan lupa awaluhu akhiruhu gitu ya. Ada istilah gitu ya kalau kita lupa. Jadi apa? Di sini kalau meletakkan atau menempatkan sebuah huruf, apakah dia sahih atau mu'tal di tempat huruf lain dalam sebuah kata ya. Jadi ini dalam sebuah kata. Jadi tidak ada hubungan antar kata. Tapi ini benar-benar proses yang terjadi dalam sebuah kata. Tadi saya katakan asimilasi menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu. Asimilasi menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi lingkungan satu huruf kemudian mungkin bisa dipengaruhi oleh huruf lain gitu ya. Enggak manusia aja. Kita juga harus bisa hidup di lingkungan manapun, harus pandai menyesuaikan diri. Ternyata di dalam kata juga terjadi proses seperti itu. Jadi atau ini kalau kita terjemahan lebih ini lebih tepatnya mengganti ya. Yang mengganti satu huruf, baik huruf itu sahih atau mu'tal, apakah hurufnya sahih atau mu'tal di tempat huruf lain. Jadi mengganti satu huruf dengan huruf lain dalam sebuah kata. Tetapi ada muncul istilah i'lal. Nah, kalau i'lal itu khusus. Wad'u hurufil illatin wad'u hurufil illati ba'duha makana ba'din fi kalimatin wahid. Kalau ini khusus mengubah huruf ilat gitu. Kalau tadi kalau ibdal itu kenyataannya sebetulnya ibdal itu lebih kepada sahihnya mengganti huruf sahih. Tapi tadi pengertian ibdal itu secara umum mengganti huruf ilat atau huruf sahih. Itu pengertian secara umum. Nyatanya dalam kajiannya nanti tiba di ibdal itu hanya menggantikan huruf sahih dengan huruf sahih gitu ya. Sedangkan huruf ilat, apakah salah saya nanti ya? Sedangkan huruf ilat benar-benar yang digantikan itu adalah huruf ilat, tapi penggantinya belum tentu huruf ilat gitu. Bisa saja penggantinya huruf ilat atau huruf sahih. Ya. Maka dalam materi ini kita pisah antara kajian ibdal dengan i'lal. Nyatanya ibdal itu judulnya cuma satu gitu ya. Di i'lal bisa ya. Nah, ini kita lihat bahwa i'lal itu bisa kita kelompokkan menjadi 3. Apa yang namanya al-i'lal bil qalbi. Ya, i'lalnya dengan mengganti. Ya. Terpaksa kita pakai istilahnya i'lal aja. Susah juga kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nggak bisa itu. I'lal. Yang itu adalah proses perubahan satu huruf dari ke huruf lain. Tapi hurufnya huruf ilat. Dalam bahasa Indonesia nggak ada istilah huruf ilat gitu ya, nggak ada huruf sehat, huruf sahih, huruf ilat gitu. Ya, jadi kalau proses itu mengganti satu huruf dengan huruf lain, itu namanya i'lal bil qalbi. Ya. Sedangkan yang kedua namanya ada i'lal bit taskin. Nah, ini istilah lagi namanya i'lal bit taskin, mensukunkan. Dalam buku lain ada istilahnya al-i'lal bin naqli. Memindahkan harakat gitu. Sama saja itu ya, i'lal bit taskin atau al-i'lal bin naqli. Kemudian yang ketiga mayusama bil i'lal bil hadfi.
Proses i'lalnya itu dengan membuang. Apa yang dibuang? Yang dibuang huruf ilatnya gitu. Ya, itu jadi ada 3 macam. Dari 3 ini yang dikaji benar-benar hanya nomor 1 dan nomor 2. Tapi nanti akan kita lihat ya. Proses dari i'lal bil hazfi itu udah kelihatan dari pelajaran kita pas kita belajar fi'il mu'attal aja. Ya. Misalnya apa? Mu'attal misal. Dari madi ke mudhari sudah terjadi itu proses i'lal bil hazfi namanya. Ya. Waqafa yaqifu artinya menghilangkan, membuang huruf. Ya. Tapi tadi istilahnya mengganti ya. Tapi kalau di sini tiba di i'lal ada istilah membuang gitu. I'lalnya itu dengan membuang ya. Atau qala yaqulu tiba di amarnya ada yang dibuang gitu. Qul. Maka itu namanya i'lal bil hazfi. Jadi yang benar-benar dikaji yang paling banyak itu adalah i'lal bil qalbi ya. I'lal bil taskin juga hanya 1 judul gitu. Nah, i'lal bil qalbi ini yang banyak gitu. Ya. Al-i'lal bil qalbi huwa wad'u harfi illatin bi harfi illatin ukhra am harfin sahihin. Jadi mengganti huruf ilat dengan huruf ilat atau dengan huruf sahih ya. Ya, jadi mengganti huruf ilat dengan huruf ilat ada 2 kemungkinan. Yang satu lagi huruf ilatnya diganti dengan huruf sahih. I'lal bil qalb yanqasim ila khamsati aqsam. Ada 5 kondisi dia, ada 5 macam. Pertama, qalbul alif wal ya wawan. Penggantian alif dan ya. Alif dan ya-nya diganti dengan waw. Yang kedua, qalbul waw ya'an. Mengganti waw dengan ya. Ya. Ini kebalikan nomor 1 tadi kan ya diganti waw. Nah, tiba di nomor 2 waw diganti ya. Bolak-balik gini ya. Nomor 3 qalbul waw wal ya hamzatan. Nah, ini dia artinya waw dan ya diganti dengan hamzah. Hamzah termasuk huruf sahih ya. Hamzah itu bukan huruf ilat ya, tapi huruf sahih. Nah, ini namanya penggantian waw dan ya dengan hamzah. Rabi'an qalbul waw wal ya ta'an. Nah, ini jelas-jelas ya. Waw dan ya-nya diganti huruf ta gitu ya. Kemudian yang terakhir qalbul waw wal ya alifan. Waw dan ya-nya diganti dengan alif ya. Nah, ini kebalikan tadi, kebalikan nomor 1 juga gitu. Di nomor 1 alif diganti waw. Ya diganti waw. Tapi sekarang apa? Waw diganti alif gitu, terbalik ya. Jadi bolak-balik gitu ya. Sampai di sini dipahami ya. Jadi kita benar-benar dulu berbicara tentang al-i'lal ya. Ini nanti ini akan dipelajari. Saya harapkan nanti masing-masing kan tadi saya sudah katakan ada 3 topik besar. I'lal, ibdal, nasab, tasghir. Kita harapkan ketiga topik itu selesai dibahas selama 6 kali pertemuan. Kalau kurang-kurang dikit ya di pertemuan ke-7-nya gitu. Berarti masing-masing topik diajarkan 2 kali pertemuan. Ya. Nggak mungkin ini diajarkan 1 kali pertemuan ya, 2 kali ya. Dan al-an nadkhul ila apa ini yang pertama? Qalbul alif wal ya wawan. Yang nomor 1 mengubah. Ya. Kalau di i'lal istilahnya qalbu ya. Kuliba. Fi'il madinya kuliba diganti ya, qalbu. Tapi kalau di ibdal nanti budila. Ibdal gitu ya istilahnya. Ganti. Itu udah istilah gitu ya.
Nah, nadkhul mubasharatan ilal bayan an qalbil alif wal ya wawan. Tuqlabul alif wawan. Ini dibagi dulu kapan alif diganti waw. Ya. Tuqlabul alif wawan idza waqa'at ba'da dhammin. Ini udah definisi itu ya. Maka setiap alif berada sesudah dhammah, maka alif itu pasti diganti dengan waw. Ya. Ini contohnya naqashat tullabu at-tadriba. Ya, itu dalam kondisi fiilnya mabni lil ma'lum, naqasha. Nah, kita udah belajar perubahan dari ma'lum ke majhul. Kaidahnya dumma awaluhu wa kusira ma qablal akhir. Nah, itu posisi di mana dia diubah menjadi majhul. Ya. Maka nonnya pertama tadi fathah diubah menjadi dhammah. Karena alif terletak sesudah dhammah, maka alifnya harus diganti dengan waw. Sehingga dia menjadi nuqisha. Dan fi kalimat nuqisha hadasahuna i'lal. Jadi pada kata nuqisha sudah terjadi proses i'lal mahwa qalbul alif wawan. Apanya yang terjadi? Itu perubahan alifnya diubah menjadi ya. Itu contoh untuk qalbul alif wawan ya. Itu alif diganti dengan waw. Nah, sekarang tuqlabul ya as-sakinah wawan idza waqa'at ba'da dhammin. Ya sakinah. Nah, ini syaratnya ya-nya harus mati gitu ya, sakinah. Dan dia sama-sama waqa'at ba'da dhammin. Terletak sesudah dhammah, maka juga ya-nya harus diganti menjadi waw ya. Aiqaztul harisa. Itu fiil madhi ya. Aiqaztu. Saya membangunkan penjaga. Aiqaztu. Kemudian saya ubah menjadi fiil mudhari. Af'ala yuf'ilu. Nah, itu polanya kan gitu ya. Kalau madinya ala wazni af'ala, fal mudhari ala wazni yuf'ilu. Tapi karena ini aiqaza. Tentu harusnya apa? Kalau kita lihat pola aja tentu yuqizu, yuf'ilu, yuqizu. Ternyata di sini ya-nya sakinah, qablahu dhammah. Sebelumnya berharakat dhammah. Faqulibatil ya wawan. Sehingga dia menjadi yuqizul harisu sadiqahu. Penjaga itu membangunkan temannya. Ya. Atau kalau diubah menjadi isim fa'il. Ya, kita udah tahu kemarin cara mengubah dari satu fi'il ke isim fa'il. Kalau dia ini kebetulan ghairu sulasi. Nah, tentu kita ambil dari fi'il mudhari'nya dari yuqizu. Kemudian ya-nya diganti dengan waw dengan mim madmum. Kemudian dikasrahkan sebelum akhir. Yang dia menjadi muqizun. Asluhum muqizun gitu. Kalau kita dari aiqaza dari fi'il madhinya, tentu harusnya isim fa'ilnya muqizun. Maka terlihat di sana ya-nya bagaimana? Sakinah ba'da dhammin. Faqulibatil ya wawan. Jadi kasusnya bisa dari madhi berubah ke fi'il mudhari atau dari madhi diubah ke isim fa'il ya. Maka akan terjadi penggantian huruf ya diganti dengan waw. Udah, itu contohnya memang gitu aja gitu.
untuk qalbul alif wal ya wawan. Jadi secara kesimpulan, kalau alif dan ya itu terletak sesudah dhammah, maka pasti alif dan ya-nya diganti dengan waw ya. Gampang kan? Nggak susah itu. Ya, malah kita udah otomatis ya. Cuma kan kita nggak tahu ilmunya selama ini gitu. Semuanya itu ada kaidahnya. Gitu. Ustazah, Ya, izin bertanya boleh Ustazah? boleh. Itu berarti materi yang barusan tadi itu sebatas hanya di fiil-fiil itu aja atau berlaku di untuk isim gitu Ustazah? Ya, tadi muqizun kan isim itu. Oh, oh iya, Ustazah. Sebetulnya tidak ada pembatasan. Apakah dia hanya untuk fiil atau untuk isim? Nggak ada pembatasan. Kapanpun. Kalau alif dan ya mati terletak sesudah dhammah, maka dia akan berubah menjadi waw. Alifnya berubah menjadi waw, ya-nya berubah menjadi waw. Andaikan ada kejadian misalnya apa-apa, tadi bahasa itu tetap aja ada nanti pengecualian gitu ya. Biasanya diberi catatan di bawahnya ada pengecualiannya gitu. Tapi secara umum kaidah itu berlaku kalau alif dan ya mati ya, ya-nya harus mati gitu. Karena ya masih bisa menerima harakat. Kalau alif udah pasti itu mati kan gitu ya, nggak perlu disebut lagi alif sakinah, nggak ada itu alif sakinah. Tapi kalau ya masih bisa, karena ya bisa saja nanti ya-nya berharakat gitu. Kalau ini jelas ya-nya mati. Seperti dicontohkan di latihan sesudah ini, ibnil af'al al-atiyah mabni lil majhul. Tsumma bayyin ma hadatsa minal i'lal. Nah, ini kosakatanya semuanya mabni alal ma'lum. Mabni alal ma'lum atau lil ma'lum ya. Kemudian ubah menjadi majhul. Ini kan semuanya sama ya. Satu judul aja udah jelas ya. Jadi kalau taba'a menjadi majhul apa? Tubi'a ya. Tubi'a. Taba'a menjadi tubi'a. Haraba huriba. Kasyafa kushifa. Nasyada nushida. Wasala wusila. Maka apa yang terjadi di sini? Ma hadatsa minal i'lal. Apa yang terjadi i'lalnya di situ? Tentu kita menjawabnya qalbul alif wawan. Nah, limada? Nah, gitu pertanyaannya. Kenapa alif harus diganti dengan waw? Li'annal alif waqa'at ba'da dhammin. Jadi harus kita tahu apa yang terjadi di sana dan tahu sebab kenapa harus diganti gitu. Berarti kita harus hafal kaidahnya gitu ya. Harus hafal kaidah. Ya, jadi kalau alif dan ya mati terletak sesudah dhammah itu pasti. Mayyiz. Nah, coba perhatikan di sini. Mayyiz al-kalimatil atiyah ma takunu fiha al-wawul asliyah wal waw al-munqalabah an harfin akhar. Coba Anda bedakan, mana kira-kira dari kata ini yang wawnya itu waw asli atau waw pengganti. Ya, jadi nanti ada istilah ya, al-wawul asliyah wal wawul munqalabah. Jadi kalau kita nanti di sini aja kita lihat. Ada kata husiba. Wawnya waw asli atau waw pengganti itu? Wawu pengganti. Iya, itu al-wawul munqalabah. Karena asluhu hasaba diubah menjadi majhul menjadi husiba. Jadi wawnya pengganti dari alif gitu. Au ada. Waw di sini kira-kira asli atau munqalabah?
Awal asli. Waw asli. Ini dari wada dibuat menjadi pola apa? Afala awada. Ya wawnya waw asli itu fafiil gitu ya. Di sana tidak terjadi proses i'lal. Pada kata husiba terjadi proses i'lal. Sudira. Asliya am munqalabah? Munqalabah. Munqalabah. Ada min sadara. Muriqun. Nah ini isim nih ya. Nah, al-waw huna asliya am munqalabah? Ini isim fa'il juga ya. Ayo. Jadi otak Anda apa? Cari ke fiil madinya. Kira-kira muriqun itu apa fiil madinya? Gak tahu. Artinya tahu nggak? Kalau warakun ya, Daun. daun. Ya. Ya dari itu aja udah tahu tuh. Warakun. Berarti wawnya waw apa? Waw asli. Asli. Auraqa. Auraqatis syajaratu. Artinya apa itu? Berguguran. Lah lah lah. Oh, Pohon itu berdaun. Ya, kalau di kita sih mungkin nggak aneh gitu ya. Tapi kalau di orang punya 4 musim, pernah lihat nggak pohon-pohon di musim dingin? Nggak ada daunnya, ya gugur gitu ya. Tapi ntar kalau udah mulai musim semi, wah pada keluar tuh daunnya. Auraka namanya. Auraqati. Jadi auraka fi'il madinya auraka. Berarti wawnya waw asli. Jadi harus kita cermati itu. Oh, mentang-mentang dia isim fa'il, oh ini pasti wawnya mungqalabah la yumkin ya. Tidak semuanya. Karena kita temukan fi'il mudhari' yushiku. Ah, jangan terpengaruh tadi ada aiqaza yuqizu. Oh, kan tiba sini yushiku. Wawnya pengganti ya, benar apa tidak? Nah, harus tahu fi'il madinya. Apa fi'il madinya? Ausyaka. Ausyaka. Berarti wawnya Asli ya. asli ya. Masih ingat Ausyaka teman siapa? Zona. Lo 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 lo. Eh, Au- Ausyaka itu fi'il apa? temannya Asa bukan saja. Apa? Asa. Lah lah. Asa itu fi'il raja. Kalau yushiku fi'il apa? Kawannya kada, hampir. Tuh, ingat lagi tuh, salah satu udah ada tapi nggak diapalin. Ya. Fi'il muqarabah. Ya. Dah. Jadi di sini hati-hati kita. Jangan selamanya kita melihat ada dhammah sebelum, kemudian ada waw, selalu kita berasumsi oh itu waw pengganti dari alif gitu ya. Atau pengganti dari ya, belum tentu gitu ya. Jadi ana tahu wawnya adalah waw asli, bukan waw munqalabah. Nomor 3, apa ini perintahnya? Hawil al-fi'l alladhi tahtahu khatun ilal mudhari' summa ila ismil fa'il. Ya. Iya. Nih, aibasa zar'u.
Aina as-samaratu. Ya. Aibasa. Masih ingat arti aibasa? Nggak tahu juga. Kalau nggak tahu langsung buka lah. Google Anda gitu. Sekarang kalau Anda ketemu kosakata aibasa, itu Anda mencari di kamusnya pada kelompok kata apa? Ayo. Pada kata yang di depannya hamzah atau pada kata yang di depannya ya? Depannya Hamzah. Nah, itu tuh. Gunanya saraf itu kita mencari kosakata dalam kamus itu adalah kata dasarnya. Aibasa itu mujarad atau mazid? Kajiannya ke sana itu. Mazid Iya, mazid bi? harfin. Iya. Ayu harf Eh, Al Hamzah. hamzah. Iya. Dan mujarraduhu. Iya bisa. Iya, berarti dicari kamus. Iya-nya dulu. Iya di kelompok iya gitu. Jangan di kelompok hamzah. Ya, maka di buku apa itu? Oh, pelajaran saraf ini ujung-ujungnya adalah supaya Anda bisa bagaimana menggunakan kamus gitu. Jadi mencari kalau ditunjuk cari di kamus kosakata ini gitu misalnya ya. Misalnya ada kata al-qudatu gitu ya, al-qudatu. Bagaimana itu Anda mencarinya di kamus? Kaf dalam kelompok kaf boleh. Udah ketemu kaf. Terus itu yang kaf yang di sesudahnya dot. Nah, kemudian tiba qudatu ada alif. Apakah alif itu dijadikan patokan tidak? Ya, harus cari dulu alif itu berasal dari apa itu? Ternyata dia pada kelompok kata qadaya. Itu dari qadaya qadi gitu ya. Qadaya. Nah, itu gunanya saraf itu begitu. Jadi kita tahu kata dasarnya sehingga memberikan peluang buat kita untuk mencari makna kosakata itu di dalam kamus. Gitu. Ya, ai basa zar'u. Ini fi'il madhi. Ubah menjadi fi'il mudhari katanya. Bagaimana jadinya? Apa fi'il mudhari'nya? Ai basa. Nggak tahu? Yoi bisu bukan saja. Dalam otak kita itu yui bisu gitu. Ya ini yang terjadi. Ada nggak dalam bahasa Arab itu diftong ui? Nggak ada gitu ya. Nggak ada tuh. Diftong ui nggak ada gitu. Maka disinilah karena nggak ada konsep diftong ui dalam bahasa Arab yang bahasa lisan ya, maka disinilah muncul kasus terjadinya asimilasi tadi. Jadi ya-nya harus menyesuaikan diri, dia harus mengubah dirinya menjadi wow gitu baru bisa dibaca menjadi yubisu. Aibasa yubisu. Aina yuni. Hal hadasahuna i'lal. Kalau ada pertanyaan seperti itu. Apakah di sana terjadi i'lal? Nah, Nah, ya. Mal hadas. Apa yang terjadi? Tuqallabu Tuklabu ya apa? wawan. Tuklabu. Oh, tuqlabu ya wawan. Iya, tuklabul ya
wawan. Atau qalbul ya wawan. Kalau tuklabu arti kita menggunakan fi'il mudhari'. Tapi fi'il mudhari'nya majhul tuh ya, tuklabu. Tapi kalau kalbu itu kita pakai masdarnya. Qalbul ya wawan. Boleh aja dua-dua gitu. Ya. Atau kulibat bisa juga pakai fi'il madhi. Kulibatil ya wawan. Ya. Bisa tuklabu, bisa kulibat, bisa kalbu. Ya. Limada? Nah, saya tanya lagi. Isyrah. Limada? Kenapa? Limada qulibatil ya wawan? Gimana jawabnya? Idza waqa'a ba'da dhammin. Kalau kalau ditanya limada gitu karena di annal ya waqa'at ba'da dhammin. Di annal ya sakinah ba'da dhammin. Harus ditambahkan kata sakinahnya. Di annal ya sakinah ba'da dhammin. Iya. Jadi itu ya prosesnya tadi. Jadi kita harus menghafal kaidahnya. Jadi kalau alif terletak sesudah domah pasti dia diganti waw. Ya mati terletak sesudah domah maka dia juga diganti dengan waw. Tiba di kalau kita ketemu seperti ini ada waw seperti muriqun au ada maka hati-hati kita harus paham benar apakah itu wawnya asli atau munqalabah. Ya. Kemudian kalau ditemukan sudah terjadi i'lal. Ya, apa yang terjadi? Mal hadas gitu. Mahadasa minal i'lal. Apa yang terjadi dari i'lal? Maka harus dijelaskan karena tadi al-waw atau bukan alif atau ya itu waqa'at ba'da dhammi. Iya. Jadi harus bisa menjelaskan alasan kenapa di sana terjadi i'lal. Dah, untuk keterangan nomor 1 itu udah selesai. Untuk latihannya nanti dilihat di buku banyak itu ya. Saya tadi nggak buka bukunya ya. Nanti Anda lihat di buku latihan banyak di situ. Bagaimana Anda akan melihat kondisi-kondisi kata yang di sana itu alif dan ya-nya diganti dengan waw. Al-an nadkhul ila tsani qalbul wawya. Ini nanti Anda akan memang bingung gitu. Soalnya ini bolak-balik. Kalau tadi kan ya diganti waw. Ya, tadi kan itu ya yang diganti waw. Sekarang waw diganti ya gitu. Ya. Kalau tadi kasusnya hanya satu-satu ya. Kalau kita lihat tadi kan kasusnya hanya satu-satu. Ya. Nah, ini kan kasusnya satu. Alif diganti waw, kasusnya hanya satu. Kalau alifnya terletak sesudah dhammah. Ya. Ya diganti waw, kasusnya juga satu. Arti kan ianya mati terletak sesudah dhammah. Begitu aja gitu. Tapi tiba di ini, perhatikan. Nah, qalbul waw wal ya ini kasusnya ada 3 macam. Oh, lebih kacau lagi gitu. Ya, kalau tadi satu-satu gitu ya. Nah, ini kasusnya ada 3 macam. Bisa terus? Ya, memang. Saya yakin nanti Anda bingung gitu-gitu ya. Tapi kebingungan itu harus dibuang. Jadi jangan kebingungan itu dipelihara. Bagaimana cara membuangnya? Ya diulang terus dan dipahami dan dilatih terus ya. Al-awwal. Nah, ini yang pertama dulu.
tuqlabul waw ya'an fi salasati mawadhi. Jadi ada 3 kasus. Artinya waw yang diganti ya itu ada dalam 3 kasus. Pertama, idza waqa'at sakinatan ba'da kasrin. Nah, kan terbalik ya tadi ya. Kalau tadi oh ya diganti waw, ya-nya mati terletak sesudah dhammah. Kalau ini apa? Wawnya mati terletak sesudah kasrah. Kan terbalik. Balikan aja gitu ya. Ini contohnya misalnya aurasal abu abna'ahu amwalan katsiratan isaran. Bapak itu mewariskan kepada anak-anaknya harta yang banyak. Isaran. Ini adalah uslub namanya yang di dalamnya ada maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak. Aurasa iros. Isaran. Aurasa apa? Fi'il madhi. Kalau isaran apa itu? Bentukannya Masdar. masdar ya. Aurasa ala wazni Af'ala. afala. Berarti masdarnya ala wazni If'alan. ifal. Iya, patokannya kan itu gitu. Nah, sekarang seharusnya aurasa masdarnya harusnya apa? Iu. Nah, ini ada lagi tuh diftong iu. Iusaran. Nah, ini yang enggak ada dalam bahasa Arab. Diftong begitu ya. Bunyi bunyi 2 vokal yang satu kasrah, yang satu apa itu? Kayak u gitu ya. Iu. Kalau bahasa Inggris ada itu. Ya. Februari. Kalau orang bahasa Inggris bacanya itu February. February. Beda gitu. Bahasa Inggris mengenal itu diftong iu. Bahasa Arab nggak ada. Bahasa Arab tuh diftongnya sederhana aja. Au ai. Nah, itu aja dia. Au ai. Itu kalau bahasa lisan ya. Kalau ditulisan nggak ya ditulisan itu kayak nggak diftong gitu. Tapi kalau bahasa lisan ada bunyi. Ya, masalah bunyi itu adanya hanya pada au dan ai. Ya, kalau kita lihat dari aurata suma ala wazni if'al asluhu iuratan. Nah, ini karena waw itu mati terletak sesudah kasrah, maka wawnya terpaksa berganti bentuk menjadi ya sehingga menjadi isar. Aurasa al-fi'lul madhi, isar masdar, asluhu yu. Kok ada ya gitu? Buang tuh ya kelebihan itu. Iusar ya, iusar. Ya. Saya nggak lihat-lihat lagi nih konsep lama ya. Iusaran, kelebihan. Karena wawnya mati, tadi karena kaidahnya idza waqa'at sakinatan ba'da kasrin faqulibatil waw ya'an. Maka wawnya diganti ya. Itu nomor 1. Ya, kondisi 1 kalau wawnya mati dan terletak sesudah kasrah. Sanian, idza waqa'at mutatarrifatan ba'da kasrin. Mana mutatarrifah? Ayo. Kalau wawnya berada di pinggir kata, artinya di ujung. Mutatarrifah di ujung. Di ujung kata berarti di akhir. Wawnya berada di akhir kata. Kalau kita ngeliat itu di lam fi'ilah gitu ya. Dan sebelumnya kasrah. Ini contoh. Fi'il mudhari' kita temukan. Sebentar dulu. Yasmu. Yasmu. Tahu nggak fi'il madhinya apa? Sama Sama tulisannya gimana?
Ya, alif maksuroh. Betul nggak alif surah? Nah ini. Coba banding kata da'a. Kalau da'a kan alif di belakang ya. Alifnya berumah alif. Da'a. Fi'il mudhari'nya apa? Iya dong, Kan sama sama ini. Berarti kalau ini apa? Alifnya berumah alif atau berumah ya? berumah alif. Sama. Itu tanda kan gitu waktu kita belajar saraf satu. Kalau alif berumah alif, tandanya berasal dari waw. Nah, itu kamu mungkin waktu itu perhatiannya kurang gitu. Nyatanya di sini penting gitu ya. Ya. Da'a yadu sama yasmu ala ya'lu. Tapi bedakan dengan Roma. Gimana alifnya? Rumah apa? Berumah ya, Nah, film mudhari'nya apa? Yarmi. Iya, iya itu. Kalau alif berumah ya, itu tandanya dia berasal dari ya. Ya. Sekarang saya balik lagi. Sama tadi ya, sama yasmu. Sama itu alifnya alif asliyah atau munqalabah? Kira-kira aja dulu. Karena pelajarannya belum. Asliyah. Loh, loh, loh. Bagaimana kita cara mencari asli tidaknya pada fi'il madhi? Pada mudhari'nya kan begitu. Tuh kan kamu pelajaran saraf satu dilupain lagi. Kalau saya katakan seperti kata qala, alif itu asli atau munqalabah? Munqalabah. Iya, aslinya apa? Wow, Dari mana tahu? dari mudorinya. Iya, sama aja gitu. Sama yasmu. Alifnya munqalabah. Nanti ada judul di bawah ini nanti. Ya, itu namanya wow diganti alif nanti pelajarannya judul itu ya. Kalau nggak salah nomor 5 tadi ya. Itu nggak nomor 5. Qalbul waw wal ya alifan. Nah, itu tuh. Qala itu, nah ini nih pelajaran nomor 5 itu. Ya, ya nggak apa-apa belum tahu ya. Tapi sudah diajarkan untuk melihat asal dari huruf yang ada pada fiil itu pada huruf ilat, maka harus kita melihatnya pada apa? Mudhari'. Gak ketemu di mudhari' di mana? Di pelajaran saraf satu lagi. Di masdar. Contohnya apa? Nama. Mudhari'nya apa? Ya namu. Belum ketemu. Jadi kita carinya di mana? Naumon. Nah, di masdar gitu. Ya. Sekarang buat catatan dengan tinta merah. Apa itu? Semua alif itu pasti munqalabah. Gak pernah alif itu adalah huruf asli. Kapanpun Anda ketemu, tapi maksudnya alif di sini apakah dia ain fiil atau lam fiil ya? Beda dengan alif huruf mat tuh beda ya. Huruf mat beda gitu ya. Ini kalau dia kategorinya ain fiil atau lam fiil. Karena alif nggak mungkin ada fa fiil. Nggak ada itu alif di fa fiil. Pasti hanya ada di ain atau di lam fiil. Kalau ketemu alif sebagai ain fiil atau lam fiil itu pasti munqalabah. Ya. Seperti tadi sama gitu. Itu pasti munqalabah itu. Apa aslinya? Mau lihat mudhari'nya. Apa mudhari'nya? Sama yasmu. Ya. Dari mana tadi ini? Ya ini yasmu. Ya.
Jadi berhubungan ya, jangan kamu kira nggak kita terputus ya saraf 1, saraf 2 tuh nggak berhubungan. Harus itu benar-benar prerequisite namanya. Untuk memahami saraf 2 harus ngerti benar-benar saraf 1. Dan itu sudah harus di kepala. Kalau enggak jadi bengong-bengong lagi gitu ya. Tolong Ais. Maaf ya. Bapak lagi kurang sehat. Mau daftar ke dokter. Dari pagi mau suruh ke dokter nggak mau nih sekarang remaja. Sudah ya. Sudah. Jadi yasmu itu wawnya pasti waw asli gitu ya. Ya, tiba di fi'il mudhari itu huruf ilat biasanya asli, tapi hati-hati juga. Sa'a ya sa. Nah, apakah masih asli itu? Selama dia alif pasti itu mengqalabah. Dari mana kita tahu lagi aslinya? Masdarnya sa'yun. Sa'yuka mashkur gitu. Tutup pintunya dong. Iya, sudah. Jadi fi'il mudhari'nya udah jelas yasmu. Yasmu aliyun bihadzal amal. Ya. Si Ali itu dengan pekerjaan ini jadi tinggi dia gitu. Tinggi di sini apanya nggak tahu lah. Mungkin kedudukannya atau apanya. Yasmu aliyun bihadzal amal. Fahuwa sami, maka dia tinggi. Yasmu fi'lul mudhari, asami ismul fa'il, asluhu asami. Ya, kalau ini kan isim fa'ilnya misalnya kataba al-katibu, katibun. Seharusnya kalau sama samawa tentu samiwun gitu ya. Asamiwu. Tapi inilah yang dikatakan tadi wawunya terletak di ujung kata. Itu yang namanya mutatarrifah dan sebelumnya kasroh. Ya. Dia berada di pinggir dan sebelumnya berharakat kasrah. Sebetulnya nomor 1 dengan nomor 2 ini mirip-mirip aja. Yang penting dia berada terletak sesudah kasrah. Cuma kalau yang tadi dia tidak berada di pinggir. Kalau yang ini berada di pinggir, bedanya itu saja. Tapi sebetulnya dia sama-sama, pokoknya dia terletak sesudah kasroh. Yang kedua ya, idza waqa'at mutatarrifatan ba'da kasrin. Jadi semuanya itu kata da'a yad'u. Apa isim fa'ilnya? Adai. Enggak ada itu adaiwu, enggak ada gitu ya. Ya, ala ya alu. Isim fa'ilnya alali gitu. Asluhu alaliwu gitu ya. Iwaunya waqa'at mutatarrifatan ba'da kasrin faqulibatil waw ya'an. Nomor 3. Nah, ini agak ribet lagi nih. Ya. Idza ijtama'at ma'al ya fi kalimatin
Harusnya itu idza ijtama'atil waw ya. Kan tidak kita berbicara waw ya. Idza ijtama'atil waw ma'al ya fi kalimatin wa kanatil ula min humasan. Apabila berkumpul waw dan ya dalam satu kata, artinya berkumpul itu apa? Berdekatan, ya, berdekatan, ya. Mungkin waw di depan, baru ya, atau ya di depan, atau baru waw. Gitu. Yang penting dia berkumpul, tidak dikatakan di awal dan tidak. Apakah waw di awal atau waw di kedua, tidak. Yang pokoknya berkumpul, artinya berdekatan, berdampingan. Waw dan ya, mungkin saja wawnya duluan baru ya, atau mungkin saja ya duluan baru waw. Itu yang harus diperhatikan. Cuma di sini wakanatil ula, yang pertamanya berarti apa saja, huruf pertamanya mati. Dalam kondisi ini yang selalu mengalah adalah wawnya diganti ya. Ini ribet lagi nih kaidahnya. Ya. Ini contoh fi'il madinya sada yasudu. Ini misal ya. Ajwab. Sada yasudu. Yasudul jaisu fil ma'arakati. Tentara itu memimpin di dalam peperangan. Fal jaisu sayyidun. Maka tentara itu menjadi tuan, pemimpin. Perhatikan kata yasudu dengan sayyid. Ya. Padahal itu akar katanya sama. Di dalam kata yasudu ada waw. Tiba di kata sayyid, wawnya kemana? Ya. Maka disinilah terjadi perubahan, wawnya diganti ya. Nah, gimana itu? Yasudu. Sayyid itu sifat musyabahah. Asluhu saywid ala wazni fa'il. Saya ditutup ya. Dah? Nah, ini agak ribet ya. Ini yang dikatakan tadi. Ya dan waw berkumpul. Coba kamu lihat tuh. Saywid. Hari ini berdekatan. Itu kok tahu jadi saywid kok nggak sawid gitu ya. Ini ada polanya. Ala wazni fa'il. Ya. Ada bentukan sifat musyabahah yang kurang populer ala wazni fa'il. Ya. Maka dalam kondisi ini seharusnya dia menjadi saywid. Maka di sini kelihatan ianya dengan waw berdekatan, huruf pertamanya mati. Maka di sini yang mengalah itu adalah waw. Wawnya yang diganti dengan ya. Fakulibatil waw ya'an fasarat sayyid. Kemudian diidghamkan sehingga menjadi sayyid. Digabung aja jadi sayyid. Jadi sayyid itu sudah terjadi proses i'lal. Asluhu sayyid. Kemudian karena ya dan wawnya berkumpul pada satu kata, maka dan kemudian huruf pertamanya mati, maka wawnya yang diganti dengan ya. Ya. Ada nggak contohnya di sini yang lain? Saya ambil kata ini ada, saya loncat aja ya. Lihat di dalam ini, di latihan nomor 3, ada kata niyah. Kata niyatun.
Tahu kan arti niat tuh udah jadi bahasa Indonesia, niat. Ya, innamal a'malu binniat gitu ya. Niat itu jamak, mufradnya niyatun. Kira-kira Anda tahu nggak fi'il madinya apa itu niyah? Berniat apa fi'il madinya? Masa nggak tahu tiap hari Nawa. nah, nawa itu nawa gitu ya. Nawa itu sauma kadin tiap hari dibaca ya. Nawa ya. Berarti itu apa? Masih ingat nggak? Fi'il apa ini nawa? Kategori fi'il mu'tal fi'il apa ini? Al-Afif. Lafif. Lafif apa? Makrun ya. Lafif makrun. Jadi huruf ilatnya berdempet itu. Ain fi'il dan lam fi'il ya. Mudhari'nya tadi nawa yanwi ya. Yanwi ya. Alifnya berasal dari ya itu. Jadi sebetulnya lam fi'ilnya ya. Jadi waw dengan ya bergabung juga. Bersatu, berdekatan. Nah, yanwi ya. Anda tulis deh ya. Nawa yanwi. Untuk membedakan dengan yang tadi. Sada saywit jadi ya. Saywit. Itu ya-nya yang di depan. Wawnya yang nomor 2. Kalau ini apa? Kan nawa yanwi. Nah, kemudian menjadi masdar. Harusnya apa? Fi'lah. Apa jadinya? Ala wazni fi'lah. New yah gitu ya. Masdarnya new yah. Nah, ini kan waw dengan ya ketemu lagi berdekatan. Tapi yang huruf pertamanya waw. Nah, itu beda ya. Kalau tadi kan huruf pertamanya ya baru waw. Kalau ini waw baru ya. New ya. Tapi tetap aja dan huruf pertamanya mati, maka tetap saja wawnya yang diganti dengan ya sehingga menjadi ni ya. Nah, itu. Nah, kita nggak tahu itu proses nanti itu sudah terjadi proses i'lal kata niat. Ya. Kelihatan ya bedanya ya. Kalau saywit ya yang pertama baru waw. Kalau new ya waw pertama adalah baru ya. Kan tadi kaidahnya yang pertamanya mati. Ula min huma sakinah. Tadi ya. Idza waqa'at bukan nih. Idza ijtama'at ma'al ya fi kalimatin wa kanatil ula min huma sakinah. Jadi kita nggak mengatakan yang pertamanya waw atau ya. Pokoknya yang pertamanya adalah mati. Maka pasti yang mengalah adalah waw. Wawnya yang diganti dengan ya. Rumit ini ya. Agak rumit ini. Jadi 3 macam. Qalbul waw wal ya dalam 3 kondisi. Yang pertama ya kapan saja kalau dia mati sesudah kasrah. Yang kedua dia berada. Ini kenapa bisa nggak dikatakan dia mati ini sini misalnya asami. Mati nggak itu akhirnya ini? Asalnya enggak gitu. Kataba kan al-katibu. Jadi kalau sama asamiyu gitu harusnya begitu. Dia itu tidak mati. Kalau di atas tadi apa? Ada kaidah sakinah. Kalau sini enggak ada. Yang kedua tidak ada sakinah. Yang pokoknya dia berada di pinggir. Wawnya itu berada di pinggir asamiyu ini. Dan dia bisa dibaca asamiyu gitu. Asamiyu. Karena polanya isim fa'il itu al-katibu, al-fa'ilu kan gitu. Jadi ini bukan mati asamiwu. Dia berharakat ini. Cuma sebelumnya ada harakat kasrah. Maka fakulibatil waw ya.
Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau berkumpul dalam satu kata, ya dan waw berkumpul dan huruf pertamanya mati, maka waw yang mengalah. Faqulibatil waw ya. Ini contohnya tadi, kalau boleh ada dua. Contohnya di sini satu tadi yasudu, kemudian yang kedua yanwi, dari nawa yanwi gitu. Nah, kelihatan kalau di sini saywit, yang kedua itu new ya gitu, new ya. Ada dua macam gitu ya. Itulah kasus dari qalbul waw ya'an. Ini kalau nggak dihafal-hafal gitu. Jadi latihan yang ada di sini nih ala kadar untuk menerapkan kaidahnya gitu. Ya. Ini contoh latihannya. Ati masdaran likulli fi'lin minal af'alil atiyah fi jumlatin mufidah. Buat masdarnya. Ini polanya satu aja semuanya ini. Ala wazni if'al. Dan aurada masdarnya apa jadinya? Asluhu iurad. Ya, iuradun. Auqafa iuqafun. Auda'a iuda'un. Ausala iusolun. Auqa'a iuqa'un. Disinilah terjadi i'lal karena wawunya mati dan terletak sesudah kasrah, faqulibatil waw ya'an, sehingga menjadi iurad menjadi irad, iuqaf menjadi iqaf, iuda menjadi ida, iusol menjadi isolun, iuqa menjadi iqa. Jadi kalau ditanya ada soal iradun hal hadasa huna i'lal, hadasa ya, hadasa huna i'lal, mal hadas, apa yang terjadi? Qalbul waw ya'an. Limadza? Nah, jadi harus tahu itu sampai itu. Di annal waw sakinah ba'da kasrin. Ya. Itu yang nomor satu. Sekarang nomor dua. Al-kalimatul atiyah ba'duha hadasa fihi i'lal wa ba'duha lam yahdus fihi i'lal. Waddih dzalik wadhkuris sabab ya. Jadi pada kata ini ada yang terjadi i'lal, ada yang enggak gitu ya. Kalau terjadi kenapa? Kalau dia tidak terjadi i'lal, kenapa juga? Jadi harus diperjelas. Nah, sekarang pertanyaannya, iqazun hal hadasa una i'lal amla? Nah, berarti otak kita harus ngapain? Nyari fi'il madinya. Ya udah pasti itu. Ya. Apa kira-kira fi'il madinya? Aiqadha. Aiqadha ya. Berarti iqaz itu terjadi enggak i'lal? Enggak ada yang diganti. Enggak ada yang diganti. Kalau dia waqadha baru diganti. Ini kan enggak gitu. Yaqazun. Ya, kalau sebelum dia kalau dia mujarrad. Ya. Pernah dengar enggak kata Abu Yaqazan? Enggak dengar ya. Yaqazan. Apa arti yaqazan? Aiqazah apa? Aiqaztu minan naum, masa enggak tahu? Bangun. Iya. Ya kalau Abu Yaqazan apa? Bapak yang membangunkan. Itu apa itu? Ayam jago. Enggak tahu ya. Abu Yaqazan itu ayam jago, ayam berkukuk dia pagi. Itu pelajaran saya masih
SD di madrasah. Seingat saya. Abu Yaqazan. Sekarang nggak ketemu lagi tuh kosakata itu. Nggak tahu juga apakah benar itu bahasa Arab atau produksi orang Indonesia. Nggak tahu saya. Tapi kayaknya buku itu buku-buku bahasa Arab deh. Jadi bukan buku karangan orang Indonesia. Istilah Abu Yaqazan. Jadi apa? Apakah terjadi pada iqaz i'lal? Enggak ya. Ma hadasa fi hadhil kalimah i'lal. Limada? Li'anna al-ya asliyah. Min aina arafna? Min al-fi'lil madhi ayqaza. Au mujarraduhu yaqaza. Ya. Bukan waqaza, tapi yaqaza. Sama dengan kata yaqana, yamuna. Kan kemarin ada isim-isim yang mu'atal misal, yang fa fi'ilnya maka dikatakan fa'ul ya wa fa'ul fa'uhu ya atau fa'uhu waw. Kalau waqafa fa'uhu waw. Kalau ya muna fa'uhu ya kan gitu ya. Ini juga gitu, ya qaza, bukan wa qaza, ya qaza. Sekarang nomor 2, adai. Al hadasa una ya'lal amla. Hadasa Ya asluhu. waw ada da'a yada'u da'watan. Jadi kalau kita baca ini apa? Adai asluhu. Ada iwu. Asluhu ada iwu. Al waw huna mutatarrifatan. Ya. Dia berada di ujung ba'da kasrin. Faqulibatil waw ya'an. Ya. Mi'ad. Hadasahuna i'lal amla. Ini masdar mimi. Hadasa Hadasa. Asluhu. waw Iya baca. Mi'ad itu Oh. asluhu. Mi'at. Begitu. Ya. Kok kita berani mengatakan itu karena fi'il madhinya wa ada. Ini masdar mimi ya. Ala wazni mif'al. Kan masdar mimi ada 2 macam. Ada maf'al, ada mif'al. Kapan dia mif'al? Itu kalau berasal dari apa? Kalau dia berasal dari fi'il yang hilang fa fi'il indal mudhari'. Itu harus ada di kepala terus gitu. Ya. Iqaf. Ada samla. Hadasa Ada sa. Asluhu. yuqaf. Iya. Karena fi'il madhinya apa? Auqafa. Waqafa. Mujaradnya waqafa. Ya. Udah mulai deh dikit-dikit paham gitu ya. Sekarang terakhir. Al-qadi. Hal hadasahuna i'lal amla. La La ya. Min aina arahna? Minal fi'il madhi wa mudhari'. Qada yaqdi. Laisa qada yaqdu. Qada yaqdi. Idzan al-ya huna asliyah. Laisat munqalabah. Iya. Lah ya, cermati itu. Latihan di buku banyak banget itu ya. Nomor 3. Al-kalimatul atiyah hadasa fiha i'lal. Waddihu. Kata ini semuanya terjadi i'lal. Coba Anda jelaskan. Pertama kata qayyun.
Kalau melihat-lihat begitu itu polanya apa itu? Fa'lun ya. Ya, fa'lun. Tayyun. Ianya double gitu, yang satu ianya mati, yang satu berharakat tuh digabung jadi tayyun. Ya, tayyun, fa'lun. Tadi sudah dikatakan, ini sudah kosakata yang sudah terjadi i'lal. I'lal apa? Masih apa? Dengan? Kok mobil sendiri? Gak apa-apa. Ya Allah. Jadi apa ya? Oh. Si bapak lagi sakit. Gak ada yang nemenin lagi ke dokter. Nyetir sendiri. Insya Allah. Dah. Apa yang terjadi di situ? Bisa kita jawab terjadi itu. Kita cari apa asalnya. Tayyun itu asalnya dari mana? Untuk menentukan itu cari fiilnya. Kira-kira apa fiilnya itu? Tawa, yatwi gitu ya. Berarti ain fiilnya wow gitu. Kemudian terjadi fa'lun. Ala wazni fa'lun. Tauyun. Tauyun. Ini apa yang terjadi kaidahnya? Idza ijtama'atil waw wal ya fi kalimatin ini. Waw dan ya-nya berkumpul dalam satu kata. Wa ula minhuma sakinah. Huruf pertamanya mati. Faqulibatil waw ya'an. Ya. Jadi tauyun. Asluhu tauyun. Ya. Kemudian wawnya diganti ya menjadi tayyun. Kemudian ditasydidkan. Ya. Jadi tayyun. Ya. Di sini udah dibuatkan fi'luhu tawa. Udah ada di situ. Ya. Nah, kalau dalam ujian kan nggak ada fi'luhunya gitu ya. Anda udah harus tahu sendiri gitu. Miras. Sudah terjadi i'lal. Kenapa? I'lalnya apa? Sudah pasti ini qalbul waw ya'an. Apa yang terjadi? Asluhu apa? Ya waris sudah bahasa bahasa Indonesia udah ya waris. Miras ya, miurasun. Ini namanya wawnya sakinah ba'da kasrin ya. Ini kemarin kita belajar di isi maf'ul ya. Waktu isi maf'ul. Marmiyun. Ini isi maf'ul ini. Asluhu apa? Marmuyun. Ya. Wawnya itu bukan fa fi'il ain fi'il lam fi'il itu. Wawnya waw apa itu? Waw maf'ul ya. Itu waw maf'ul marmuyun. Tapi tetap aja sesudahnya ada ya. Maka itu namanya waw dan ya berkumpul dalam satu kata. Kemudian wawnya mati. Faqulibatil waw ya. Ya. Marmuyun. Itu wawnya ganti dengan ya menjadi marmuyun. Kemudian ditasydidkan menjadi marmuyun. Tapi ya itu yang cocok bagi dia kasrah sebelumnya sehingga menjadi marmiyun. Panjang prosesnya gitu ya. Pusing deh pusing. Pusing deh pusing. Kemudian asyaki. Asalnya apa itu? Syaka yashku. Berarti dia asyakiwu.
Wawnya berada di mutatorifah, di pinggir ba'da kasrin. Faqulibatil waw ya'an. Wasorat asyaki. Nah, niyah tadi udah ya. Niyah asluhu niyah. Ya. Waw wal ya ijtama'at fi kalimatin wa ula minhum sakinah faqulibatil waw ya'an. Itulah latihan-latihan untuk mencermati konsep kedua. Qalbul waw ya'an. Ini nggak berani saya nerangin sekarang. Ini 3 macam lagi. Dia punya 3 kasus lagi gitu ya. Yang nomor 5 aja deh dulu ya. Kita loncat. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Karena yang cari yang gampang. Ya. Ini yang nyusun materinya nggak benar nih. Tentu yang dicari yang mudah dulu ya, baru yang sulit ya. Ini qalbul waw wal ya alifan. Ya. Waw dan ya diganti alif. Nah, ini umumnya pada kosakata-kosakata yang sudah kita pelajari gitu. Tuqlabul waw wal ya alifan idza kanata mutaharrikataini ba'da fathin. Kalau waw dan ya-nya kedua-duanya berharakat dan sebelumnya fathah, maka dia diubah menjadi alif. Ini contoh al-misal fi fi'il ajwaf qala asluhu qawala. Wawnya berharakat loh. Dan sebelumnya fathah, maka wawnya diganti alif. Sehingga dia menjadi qala. Maka alif itu namanya alif munqalabah gitu ya. Al-waw mutaharrikah ba'da fathin. Faqulibatil waw alifan. Kemudian sara. Asluhu sayara. Ya-nya berharakat. Sebelumnya fathah. Faqulibatil ya alifan. Atau di fi'il naqis. Nah, itu tadi contoh pada fi'il ajwab. Pada fi'il naqis. Da'a. Ya. Asluhu madza? Da'awa. Wawnya berharakat. Sebelumnya fathah. Faqulibatil da'a. Roma. Asluhu ramaya. Ya-nya berharakat sebelumnya fathah. Faqulibatil ya alifan. Gampang ini yang paling gampang sebetulnya ya. Kapan waw dan ya diganti alif? Kalau waw dan ya-nya syaratnya apa? Berharakat. Dari tadi kan kita sakinah ya. Ini syaratnya berharakat sebelumnya fathah. Dah selesai 3 materi hari ini. Materi 1, materi 2, materi 5. Materi 3 nggak berani saya, itu panjang ceritanya. Banyak persoalannya. Sebetulnya materi 4 juga gampang. Masih ada waktu, boleh deh materi 4. Ustazah, maaf mau nanya Ustazah. Oh, silakan. Itu yang tadi mutaharrikata ini ba'da fatin, itu mutaharrikata ini itu harokatnya bebas gitu Ustazah. Mau fathah, kasroh, atau Ya, nggak ada. Nggak ada syarat apakah fathah, dhammah, kasrahnya. Pokoknya dia berharakat. Ya. Karena ada kata, ini aneh-aneh aja gitu. Khafa itu fi'il madinya apa? Yuk. khawafa. Salah. Oh, salah. Cari dari kamus. Nggak ada tuh khawafa. Yang ada apa? Khawifa. Udah diberikan waktu saraf 1 itu. Maka itu mengada-ada kalau saya mengatakannya gitu. Tapi nyatanya mungkin ditemukan oleh ahli, ditemukan kata khawifa itu. Maka dia di kamusnya kelihatan khafa itu asluhu. Maka khafa itu
apa bab fiilnya? Bukan bab fataha dia itu, tapi apa? Bab doroba. Bukan salah, bab alima. Itu saya. Hawifa ya, hawifa yahwafu begitu. Ya, yang enggak saya temukan harakatnya dhammah. Saya nggak mau juga mengada-ada. Kalau nggak dibilang oleh ahli ya nggak berani saya gitu. Tapi kalau khafa wa khawifa itu ahli yang ngomong, bukan saya mengada-ada. Nanti kamu cari dari kamus. Munjid ya. Jangan kamus buatan orang Indonesia nanti salah gitu ya. Munjid. Pegangan kita kamus itu untuk mencari keasliannya itu adalah munjid. Dah. Jadi mutaharrik kata ini tidak ada syarat dia fathah, kasrah, dhammahnya gitu. Pokoknya dia berharakat. Cuma yang kita temukan hanya fathah dengan kasrah, nggak ditemukan yang dhammah gitu. Tapi mana tahu kamu nanti yang menemukan, kamu, saya nggak nemuin gitu. Saya berani ngomong kalau yang ada pijakannya. Kalau nggak ada pijakannya nggak berani ngomong yang ada-ada. Karena ini bukan bahasa kita, ini bahasa orang Arab. Iya. Udah terjawab ya ya. Sudah Ustazah, terima Iya kasih. iya. Masih ada pertanyaan? Jadi itu jadi pertanda ya kalau udah pakai kayak gitu-gitu tuh umum gitu. Tapi kalau kayak tadi apa? Ba'da kasrin jelas-jelas sesudah kasrah gitu ya. Jadi kalau dia memang pasti harakatnya dia sebut ba'da kasrin, ba'da fathin kan, ba'da dhamin gitu ya. Tadi kan ada ba'da dhamin. Jadi dia enggak ba'dal harakah enggak gitu ya, tapi jelas gitu. Tapi kalau disebut mutaharikah itu tandanya umum gitu. Tandanya itu apa saja gitu. Ya. Ya. Ustazah, maaf izin Nah, bertanya lagi Ustazah. ya, silakan. Berarti kalau misalkan nanti cara jawab misalkan soal UAS gitu, berarti dia cara jawabnya kulibat, misalkan wow, yaan, Hmm. li anak wakoat ba'da apa, setelah itu wa asluhu apa seperti Ya itu boleh Ustaz. asluhu kaza gitu ya. Jadi harus disebutkan asalnya. Seperti tadi kan apa? Tayyun asluhu tawyun ya. Tadi contoh mana tadi yang nomor dua tadi ya. Ini tahu ini tawa tadi kan. Ini udah ada fiilnya tawa. Ini karena mungkin ya karena supaya memberikan arahan gitu, maka disebutnya fiilnya tawa gitu. Maka ini asalnya pasti apa? Tawyun. Ala wazni fa'lun. Fajtama'atil waw wal ya fi kalimatin. Waw dan ya berkumpul pada satu kata. Ulamin huma sakinah. Huruf pertamanya mati. Fakulibatil waw ya'an. Gitu neranginnya. Bisa lancar gitu nggak? Ulang lagi deh. Itu gayanya Adi Hidayat. Dibacanya silsilah dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Ulang lagi. Heran tuh Ustadz ya. Sanatnya benar-benar hafal ya. Kelebihan diberikan sama Adi Hidayat. Terpukau orang semua. Ini bukan itu aja ya. Seperti apa itu? Seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kemudian pendiri NU apa? Asy'ari. Ya. Itu dia bisa bapak nenek moyang kemana bisa bisa hafal nggak dia gitu heran. Kalau Allah mau beri rahmat pada seseorang, ya
Setiap zaman itu pasti ada orang pintar-pintar kayak gitu ya. Dulu saya sedih waktu Buya Hamka meninggal gitu ya. Muhammad Nasir meninggal, siapa yang akan mengganti? Tahunya sudah itu ada Zainuddin MZ, baru kayak gitu-gitu ya. Agim keluar. Ya, cuma saya sedihnya apa? Kok nggak anak saya? Yang pintar gitu kok nggak anaknya gitu. Dah, apa lagi pertanyaannya? Iseng aja. Ustazah, mau ini Ah, boleh di-share nggak Ustazah PPT-nya? boleh. Enak banget ya. Dibuatin gitu. Emangnya ngerjain PPT ini nggak gampang ya? Susah. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Namanya ilmu harus di-share. Nggak boleh ilmu itu dipegang sendiri. Ya dari kemarin kan juga di-share semua PPT. Benar nggak? Ada nggak PPT yang nggak di-share? Insya Allah semua yang diajarin udah di-share Ustazah. Iya. Makanya kalau sudah di-share semua, ini udah dimudahin semua, itu nggak bisa-bisa juga. Gimana nggak marah dosennya itu? Ya, dimanjain tapi nggak dimanfaatkan. Mau diterusin apa nggak? Habis di waktu nggak jadi deh. Jadi kita baru 1, 2, 5 ya. Ingatin ya, 1, 2, 5. 3, 4 belum. Ya. Masih ada pertanyaan? Sudah cukup Ustazah. Ya. Nah, نختتم درسنا هذا اليوم بحمد الله الحمد لله رب العالمين لعلكم من الفاهمين فهما جيدا ya walakin alaikum an tadrusu wa tahfazu jadi jangan hanya lihat-lihat aja tapi dipelajari dan dihafalkan dipahami dengan baik ya iya cuma satu orang yang muncul. Oh iya. Ada, jadi ada yang absen ya. Siapa nih yang absen? Biasanya yang absen Alwiyah Ustazah. Alwiyah. Oh, yang absennya Alwiyah. Yang nggak masuk siapa Alwiyah? Yang nggak masuk ada Al-Ghifari sama Alia Zahra. 2 orang ya. Ada alasan apa? Ada yang izin dan sakit. Oh iya. Ya, bulan Ramadan nih ya. Kadang-kadang kalau nggak pandai-pandai ini menjaga badan, gampang dapat penyakit. Kenapa? Saking hausnya minum es. Wah, itu ya kayaknya segar gitu ya. Tapi sudah itu sakit ya. Orang tua kayak bapak itu nggak ada kita nggak pernah nah, nggak kenal es-esan minumnya hangat. Hmm. Ya namanya sakit ya barusan dari kemarin batuk apa dipaksa tuh ke dokter mulai nggak mau ke dokter karena ke dokter ntar lama-lama tambah jadi akhirnya udah siang baru. Untung dapat juga giliran masih bisa daftar daftarnya online gitu Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Akhirnya nggak ada yang nemanin, nyetir sendiri. Padahal lagi pusing. Mau saya temanin, terus abis ini ngajar lagi. Ya, astagzin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ilal liqa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebetulnya nggak usah keluar ya saya. Lain ya ininya ya, linknya ya. Kayaknya lain deh. Iya, Ustazah, linknya Oh beda ya Ustazah. lain, iya beda.